Halo, apa kabar semuanya para penonton setia channel Cerita Si Jago Ngora? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga keadaan kalian baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Kaisar Qin episode kelima, di mana pada episode sebelumnya, setelah berhasil menghilangkan penyumbatan di meridian Qianshui, Qin Yingzheng pun cukup terkejut, karena dia melihat simbol elemen es yang mirip dengan selir Zheng, yang merupakan selir Qin Yingzheng pada kehidupannya yang lalu. Sehingga Qianshui langsung tak sadarkan diri semalam, karena tubuhnya mengalami peningkatan kekuatan energi spiritual akibat bangkitnya simbol elemen es di meridiannya. Pada keesokan harinya, Qianshui pun bangun dan berterima kasih kepada Qin Yingzheng atas bantuannya, lalu pergi dari villa dalam keadaan senang gembira. Jiu Ying yang merasa cemburu melihat perlakuan Qin Yingzheng kepada Qianshui, dia mencoba untuk membuat Qin Yingzheng juga memperhatikannya, dengan mengajak Qin Yingzheng pergi ke tempat tersembunyi yang penuh dengan energi spiritual. Tapi di saat mereka keluar dari villa, muncul 3 orang instruktur di Akademi Changlan yang menuduh Qin Yingzheng sebagai penipu. Sehingga Qin Yingzheng pun merasa sangat marah, dan menantang mereka untuk bertarung melawannya. Bagaimanakah pertarungan Qin Yingzheng dengan ketiga instruktur di Akademi Changlan itu? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Dengan aba-aba dari pria yang memiliki luka di matanya, kita sebut saja dia si Codet. Mereka bertiga pun langsung menerjang ke arah Qin Yingzheng secara bersamaan dan berkata, "Dia hanya mengatakan omong kosong yang tidak berguna, mari kita tunjukkan kepadanya kalau Akademi Changlan kita tidak bisa mentolerir seorang penipu sepertinya." Setelah mereka bertiga tepat berada di atas kepalanya, Qin Yingzheng langsung bersiap dan mengeluarkan energi spiritual miliknya. Dia bilang, "Jiu Ying, kau menjauhlah, aku akan mengajari 3 orang bodoh ini untuk bersikap lebih sopan saat sedang berbicara dengan seseorang yang baru mereka temui." "Baiklah Master, aku tidak akan mengganggumu," ucap Jiu Ying, sambil mundur menjauh dari sana. Kemudian, Qin Yingzheng langsung bergerak dengan sangat cepat menggunakan salah satu teknik miliknya, dan menatap ketiga orang bodoh itu dengan tatapan mata yang dingin, karena dengan lancangnya mereka malah menuduhnya sebagai seorang penipu, yang hendak mengambil keuntungan dari Akademi Changlan. Lalu, Qin Yingzheng langsung melewati mereka bertiga sebelum serangan mereka berhasil mengenainya. Dan pergerakan tubuh Qin Yingzheng yang sangat cepat itu pun tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa, karena pergerakan tubuhnya terlihat seperti kilat yang sedang menyambar di siang hari. Tentu saja, mereka bertiga pun sangat terkejut melihatnya, karena mereka merasa sangat kebingungan, setelah mereka melihat Qin Yingzheng yang tiba-tiba saja menghilang, sesaat sebelum serangan dari mereka berhasil mengenai Qin Yingzheng, yang sudah berada di belakang mereka tanpa mereka sadari. Qin Yingzheng menatap mereka bertiga dengan tatapan mata yang dingin. Dia bilang, "Teknik ini dinamakan Pilar Winding Art, atau lebih mudahnya disebut sebagai teknik langkah bayangan. Teknik ini aku pelajari ketika aku berhasil menghindari upaya penyergapan yang dilakukan oleh Jing Ke. Dengan teknik ini, aku dapat menghindari serangan dari lawan, sekaligus melancarkan serangan balik secara bersamaan." Terlihat di tubuh mereka ada sebuah segel yang telah dipasang oleh Qin Yingzheng saat dia menghindari serangan mereka, dan Qin Yingzheng pun kembali berkata, "Aku telah merapalkan mantraku di tubuh kalian tanpa kalian sadari. Dan sekarang kalian tidak akan bisa menggerakkan tubuh kalian tanpa izin dariku." Si Codet yang masih belum bisa menerima kekalahannya, dia malah terus mencoba bergerak dan berkata, "Mustahil, bagaimana mungkin kau bisa melakukan hal seperti ini? Ini pasti hanya sebuah tipuanmu saja untuk mengelabuhi semua orang." Lalu kedua rekannya mencoba untuk menggerakkan tubuh mereka dan berkata, "Kapan dia menempelkan cahaya aneh ini di tubuh kita? Aku bahkan tidak menyadarinya sama sekali." Temannya menambahkan, "Pergerakan orang ini sangatlah cepat. Apakah dia masih bisa disebut sebagai seorang manusia?" Sementara si Codet, dia terus memandang Qin Yingzheng dengan penuh kebencian. Dia bilang, "Ini mustahil, kalian berdua jangan sampai termakan oleh provokasinya." Kemudian, meskipun kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya, si Codet mencoba untuk kembali menerjang ke arah Qin Yingzheng. Dia bilang, "Ini pasti sejenis ilmu sihir, aku akan melenyapkanmu sekarang juga untuk melindungi umat manusia." Tapi Qin Yingzheng hanya diam saja tanpa melakukan apa-apa.
karena dia mengetahui kalau yang coba dilakukan oleh si codet itu adalah tindakan yang gegabah. Qin Yingzeng pun memejamkan matanya. Dia bilang, "Kau tetap mencoba untuk menyerangku setelah aku menanamkan segel ini di tubuhmu. Jika kau terus mencoba untuk menggerakkan tubuhmu itu, hal itu hanya akan membuatmu mengalami luka dalam yang fatal." Dan benar saja, terlihat segel yang ada di tubuh si codet langsung bereaksi, sehingga energi spiritual petir yang telah dipasang oleh Qin Yingzeng pun menyebar ke seluruh tubuhnya. Si codet yang baru menyadari kalau dia telah melakukan kesalahan yang besar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan berkata, "Ada apa dengan tubuhku? Kenapa aku merasakan kalau saat ini ada sesuatu yang akan segera meledak dari dalam tubuhku?" Lalu si codet langsung berteriak dengan sangat keras, dan tubuhnya jatuh ke lantai sambil mengeluarkan cairan berwarna hitam yang berceceran, sehingga membuat rekannya sangat terkejut. Dia bilang, "Oh tidak, apakah dia telah meninggal?" Rekannya menambahkan, "Apakah ini yang disebut sebagai jalan kultivasi immortal? Sungguh kekuatan yang sangat mengerikan." Melihat salah seorang instruktur mereka tumbang di sana, tapi para murid tidak memperdulikannya sama sekali, dan langsung bersorak untuk Qin Yingzeng. Mereka bilang, "Master Qin Yingzeng sangat mengesankan, kekuatan leluhur kita memang sangat luar biasa. Master Qin Yingzeng, aku ingin mempelajari teknik kultivasi immortal," ucap salah seorang murid yang terlihat sangat bersemangat. Qian Sui yang melihat kejadian itu, dia hanya bisa menyayangkan atas apa yang telah terjadi dan berkata, "Master Qin Yingzeng telah memberitahu mereka dengan cara yang mudah dipahami, tapi para instruktur tidak mau menerimanya." Sementara Jiu Ying, dia merasa sangat kagum dengan kekuatan Qin Yingzeng dan berkata di dalam hatinya, "Master sangat keren sekali barusan." Jiu Ying ini semakin mencintainya. Setelah mendengar keributan yang terjadi di sana, Murong Yue pun datang dan berkata, "Bukankah aku sudah memberitahu kalian semua kemarin, kalau kalian harus bersikap sopan kepada Master Qin Yingzeng? Kalian hanyalah sekumpulan pecundang di hadapannya. Jika kalian berani bersikap tidak sopan seperti ini, kalian akan menanggung akibatnya." Mendengar Murong Yue berkata seperti itu, kedua instruktur yang masih selamat menjadi sangat ketakutan, dan sambil mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya mereka bilang, "Dekan Murong, kami telah melakukan kesalahan besar, karena telah menyinggung Master Qin Yingzeng." Temannya menambahkan, "Aku harap Master Qin Yingzeng mau berbesar hati, dan memaafkan kesalahan kami yang telah bersikap tidak sopan kepadamu." Dengan tatapan dinginnya, Qin Yingzeng pun melepaskan segel miliknya dan berkata, "Aku hanya ingin menunjukkan kepada kalian tentang apa itu jalan kultivasi immortal. Aku harap kalian sudah mengerti sekarang dan tidak akan berbuat hal semacam ini lagi di masa depan. Lagi pula aku adalah leluhur kalian, jadi aku tidak berniat untuk mengambil nyawa kalian." Lalu kedua instruktur itu langsung bersujud untuk berterima kasih kepada Qin Yingzeng. Mereka bilang, "Terima kasih banyak atas kemurahan hati Master Qin Yingzeng. Anda memiliki hati yang sangat lembut. Anda adalah seorang pria sejati," ucap rekannya menambahkan. Sementara si codet, dia langsung ditandu oleh petugas medis, dan terlihat wajahnya langsung ditutupi oleh kain putih, karena sepertinya, nyawanya sudah tidak bisa tertolong lagi. Kemudian, Qin Yingzeng pun tidak memperpanjang masalah itu lebih lanjut, dan langsung mengeluarkan sebuah gulungan miliknya. Dia bilang, "Jika kalian tertarik untuk mempelajari teknik jalan kultivasi immortal, aku akan mengajari kalian dengan membaca petunjuk yang ada di dalam gulungan ini." Qin Yingzeng pun melemparkan gulungan itu kepada Murong Yue dan kembali berkata, "Gulungan ini berisikan dasar-dasar kultivasi immortal. Kalian bisa membacanya untuk mencoba membangkitkan energi spiritual. Jika kalian mampu melakukannya, aku sendiri yang akan mengajari kalian tentang cara memurnikan energi spiritual." Lalu Qin Yingzeng langsung pergi dari sana tanpa berkata apa-apa lagi. Sementara para murid langsung bersorak-sorai untuknya. Mereka bilang, "Terima kasih banyak Master Qin Yingzeng, kami akan mempelajarinya secara sungguh-sungguh." Murong Yue menambahkan, "Hati-hati dalam perjalanan Anda, kami akan berusaha untuk tidak mengecewakanmu, karena kami akan bekerja keras untuk membangkitkan energi spiritual yang ada di dalam tubuh kami." Kemudian, Jiu Ying malah langsung berpose tidak sopan di hadapan Qin Yingzeng, dan dengan wajah yang berubah menjadi merah dia bilang, "Master, jangan membuang-buang waktu lagi untuk para manusia yang tidak berguna ini. Sekarang cepatlah naik ke punggungku,
karena aku akan langsung mengantarmu ke tempat rahasia tersembunyi itu. Dasar demon gila, ucap Qin Yingzheng yang merasa sangat kesal. Lalu Qin Yingzheng langsung memukul Jiu Ying dengan keras dan kembali berkata, binatang tunggangan harus terlihat seperti tunggangan, cepat berubah bentuk sekarang juga. Baiklah Master, aku mengerti, ucap Jiu Ying, yang terlihat sangat menikmati ketika Qin Yingzheng memukulnya dengan keras. Karena Qin Yingzheng memarahinya dan memukulnya dengan keras, Jiu Ying pun langsung membentangkan sayapnya untuk berubah bentuk menjadi wujud hidra berkepala 9. Qian Sui yang diajak untuk ikut bersamanya, dia langsung naik ke atas punggung Jiu Ying yang sudah berubah bentuk menjadi wujud hidra. Dan para murid yang ada di sana terlihat melambaikan tangan mereka untuk mengantarkan keberangkatan Qin Yingzheng dan yang lainnya. Sementara Murong Yue, dia merasa tidak sabar untuk melihat isi dalam kitab gulungan yang diberikan oleh Qin Yingzheng kepadanya, dan berkata di dalam hatinya, ayo kita lihat apa saja yang tertulis di dalam kitab gulungan tentang dasar-dasar kultivasi immortal ini. Setelah membukanya, Murong Yue merasa sangat kagum dan hampir saja meneteskan air liur dari mulutnya, karena dia melihat tulisan yang sangat berharga di dalam gulungan tersebut, dan kembali berkata di dalam hatinya, semua yang tertulis di sini berisikan tentang gambaran berbagai macam shegel, dan semua ini ditulis oleh Kaisar Qin Yingzheng. Aku sudah tidak sabar lagi untuk langsung mempelajarinya. Sementara itu di hutan tersembunyi, yang jaraknya sekitar 20 mil dari Akademi Changlan, terlihat di sana banyak pohon yang bertumbangan akibat pertarungan yang sedang berlangsung antara tim Qin Yingzheng, yang datang ke sana untuk mencari monster kuat dan menyerap energi spiritual dari monster-monster itu, untuk meningkatkan basis kultivasi Qin Yingzheng agar kekuatannya bisa kembali pulih lebih cepat. Terlihat di sana Qian Sui yang sedang bertarung dengan beberapa monster, untuk menguji kekuatan barunya setelah Qin Yingzheng berhasil membangkitkan tubuh es suci miliknya. Dia bilang, hanya tinggal tersisa beberapa demon yang berbentuk seperti pohon ini. Aku harus segera melenyapkan mereka semua dan melaporkan pencapaianku kepada Master Qin Yingzheng. Qian Sui pun langsung menggunakan teknik skala area miliknya, untuk menghabisi beberapa demon yang masih tersisa di sana, agar dia bisa menghemat lebih banyak energi jika dibandingkan dengan melawan mereka satu persatu, dan bongkahan es yang cukup besar pun langsung membekukan para demon yang masih tersisa di sana. Sementara para demon yang berbentuk seperti pohon itu menjerit kesakitan dengan sangat keras, Qian Sui langsung melompat ke atas sambil berkata di dalam hatinya, leluhurku yaitu Master Qin Yingzheng, dia mengatakan kepadaku kalau seorang kultivator immortal itu menggunakan teknik energi spiritual sebagai senjata utamanya dalam menghadapi musuh, agar kemungkinan untuk terluka bisa diminimalisir, dibandingkan jika aku bertarung dengan para demon ini menggunakan tebasan pedang milikku. Kemudian, setelah para demon itu berhasil dibekukan, Qin Yingzheng pun langsung menyerap energi spiritual dari para demon tersebut, dan memuji Qian Sui yang telah mengalami peningkatan kekuatan yang cukup signifikan. Kerja bagus, energi spiritual milikmu telah berkembang secara signifikan, dan kemampuan tubuh es suci milikmu juga sudah bekerja dengan sangat baik. Aku merasa sangat senang karena berkat kerja keras darimu, aku bisa mendapatkan banyak energi spiritual dari para demon ini. Sementara Jiu Ying, dia malah sibuk memasak ayam bakar dan berkata, aku tidak sabar menunggu ayam panggang ini untuk segera matang, karena aku ingin menyajikannya untuk Master. Setelah Qin Yingzheng memuji kerja kerasnya, karena Qian Sui telah berhasil mengalahkan begitu banyak demon untuk Qin Yingzheng serap, wajah Qian Sui pun terlihat malu-malu dan berkata di dalam hatinya, aku merasa malu dan juga senang karena dipuji oleh leluhur seperti Master Qin Yingzheng. Untuk kedepannya aku harus bekerja lebih keras lagi agar aku tidak mengecewakannya, yang telah memberikanku kekuatan tubuh es suci yang sangat kuat ini. Kemudian, Qin Yingzheng dan Qian Sui langsung menoleh ke samping, karena di balik debu yang berterbangan di sana terlihat langkah kaki dari beberapa orang yang tidak mereka kenal. Orang misterius itu berkata, aku bertanya-tanya kenapa di kedalaman hutan tersembunyi ini sangat berisik. Ternyata gara-gara orang dari Akademi Changlan yang membuat keributan di sini. Orang misterius itu pun langsung tertawa dengan keras. Dan dengan penuh kesombongan dia kembali berkata, aku menyarankan kalian para sampah Akademi Changlan untuk segera pergi dari sini, mumpung suasana hatiku sedang baik saat ini. Orang itu bernama Lu Bu, dia berasal dari Akademi Perang Elit,
Dan sambil mengayunkan tombak yang dialiri energi spiritual api miliknya, dia kembali berkata, "Jika kalian tidak segera pergi dari sini secara baik-baik, aku Lu Bu akan memaksa kalian untuk pergi dari sini secara paksa. Jadi jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar kepada kalian." Melihat orang sombong yang tiba-tiba saja mengusirnya, Qin Yingzheng pun langsung menyilangkan kedua tangannya dan bertanya kepada Qian Sui dengan wajah dinginnya. "Siapa orang yang mengaku bernama Lu Bu itu? Berani sekali dia berniat untuk mengusirku dari sini." Qian Sui yang sudah mengetahui kalau Lu Bu bukanlah orang sembarangan, dia langsung menjadi panik, sehingga dia menjadi kebingungan untuk menjawab pertanyaan dari Qin Yingzheng kepadanya. "Kenapa Lu Bu ada di sini?" Tiba-tiba otakku langsung menjadi kacau. Lalu Qian Sui langsung bersiap untuk memulai pertarungan, dan sambil mengeluarkan keringat dingin dia kembali berkata, "Aku tidak tahu kalau dia memang benar Lu Bu atau bukan, tapi kita harus berhati-hati kepadanya. Jika dilihat dari pakaian mereka, mereka pasti berasal dari Akademi Perang Elit, dan Akademi Changlan kami memiliki hubungan buruk dengan mereka." Sementara Qian Sui malah berbincang dengan Qin Yingzheng, Lu Bu langsung berlari dengan kecepatan tinggi ke arah mereka, karena dia merasa kesal setelah Qian Sui tidak menjawab pertanyaan darinya. Lalu Lu Bu pun sudah berada tepat di atas mereka, dan bersiap untuk melancarkan serangan tombak api miliknya. Dia bilang, "Berani sekali kau mengabaikanku saat aku sedang berbicara. Aku akan menghajar kalian semua di sini sekarang juga, agar kalian mengetahui bagaimana caranya bersikap sopan santun yang benar kepada orang lain." Qian Sui terlihat langsung bersiap untuk menangkis serangan dari Lu Bu. Sementara Qin Yingzheng, dia hanya bersikap santai tanpa melakukan apa-apa. Dia bilang, "Muncul lagi manusia bodoh lainnya, yang dengan lancangnya langsung menyerangku." Tapi, sebelum pertarungan di antara mereka dimulai, ceritanya malah bersambung. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Terus dukung semua channel Jago Ngora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jago Ngora Cerot Lopers.